Selamat bertemu Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Anda berada dalam Renungan Harian Toraya edisi Minggu 6 September 2020. Hari ini kita akan bersama-sama dituntun firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 12 ayat 14 sampai 28. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kami dan terus mengaruniakan hari hidup untuk kami jalani. Kami berterima kasih, hari ini kami dipertemukan kembali melalui Renungan Harian Toraya edisi hari ini. Kami percaya bahwa perenungan kami yang dilandaskan atas firman Tuhan akan terus membuat hidup kami semakin lebih baik. Sebab itu kami memohon, kiranya oleh kuasa Roh Kudus, firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, boleh kami lakukan dalam hidup ini, dan dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Inilah kami Tuhan yang merindukan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keluaran pasal 12 ayat 14 sampai ayat yang ke-28, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi, kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga, aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang ke-20, ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel, serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu, dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop, dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas, dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan untuk sampai selama-lamanya.
bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema kita hari ini, ingatlah hari ini. Kilalai te allototemo, atau yang dalam bahasa Inggris dikatakan remember today. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang selalu diingat oleh seseorang, terutama jika hal itu memberi dampak bagi kehidupannya. Salah satunya ialah kapan ia dilahirkan. Beragam cara dilakukan untuk memperingati hari tersebut. Ada yang merayakannya dengan makan bersama, teman, juga bersama dengan keluarga. Ada yang mengadakan ibadah syukur. Bahkan ada beberapa orang yang memotong ayam, mantunu manuk, untuk dihidangkan pada saat perayaan hari ulang tahunnya. Perayaan itu dilakukan untuk mengingat kasih dan berkat Tuhan lewat pertambahan usia yang boleh dialami. Dalam bacaan kita hari ini, umat Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk merayakan Paskah sebagai ucapan syukur atas perbuatan Tuhan bagi Israel yang telah menyelamatkan dan membebaskan mereka dari Mesir. Perayaan ini berupa pengorbanan domba yang darahnya dibubuhkan pada pintu rumah orang Israel, supaya mereka terhindar dari kematian anak sulung yang dilakukan terus-menerus, sehingga keturunan Israel senantiasa mengingat kasih Tuhan yang telah mengeluarkan nenek moyang mereka dari tempat perbudakan. Jadi, peristiwa Paskah merupakan peringatan tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan yang telah menyelamatkan orang Israel. Kasih dan pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, sehingga peringatan akan kebaikannya tidak hanya menjadi sesekali, tetapi harus menjadi aktivitas sehari-hari. Agar kita terus dapat mengucap syukur, ingatlah kebaikan Tuhan. Jadi, bukan hanya ketika mendapat berkat lalu kita mengingat Tuhan, tetapi selama kita masih bernafas, kita harus selalu mengingat Tuhan. Dia adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Always remember our Savior. Jesus bless you. Amen. Marilah kita berdoa untuk firman Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memelihara hidup kami dan yang memberikan kami firman untuk dihidupi. Kami sungguh bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa semua perbuatan Tuhan yang ajaib, yang benar, bahkan yang selalu menjadi jalan untuk keselamatan kami, akan kami kenang di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Banyak cara yang dapat kami lakukan mengenang Engkau, mengenang kuasa-Mu dan keselamatan. Sebab itu, dikuatkanlah kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami semua mampu melakukan firman-Mu, mampu mengingat Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu hari ini. Kami menikmati hari yang Tuhan karuniakan
untuk beribadah, menyembah Tuhan, bersekutu, dan juga bersaksi. Kami memuliakan Tuhan. Biarlah di sepanjang hidup yang akan kami jalani ke depan, kami selalu mengingat kasih setia Tuhan. Kami berdoa untuk semua aktivitas kami di sepanjang minggu ini. Tuhan berkati, biarlah semua dapat kami lakukan dengan baik. Dan untuk semua orang yang terus mengupayakan yang terbaik bagi banyak orang, pemerintah kami, bahkan semua orang yang terlibat dalam kebaikan masyarakat, Tuhan tolong. Biarlah mereka boleh mengabdikan diri semakin lebih baik di sepanjang waktu yang akan kami jalani. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.